Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nabila Anjasari dan Roisatul Umriyah akan mempresentasikan tentang laporan keuangan perusahaan manufaktur yang telah saya observasi bersama Rois, yaitu di warung makan Lamongan. Gambaran umum perusahaan warung Lamongan itu bisa dilihat di sini. Perusahaan warung Lamongan ini terletak di depan Pasar Mindahan Bate Alit Jepara yang dimiliki oleh Bapak Saiful Aziz. Perusahaan ini mempunyai beberapa produksi bahan baku, bahan penolong, pemasaran, dan peralatan yang akan saya rincikan dalam berikut uraiannya. Daftar peralatan. Daftar peralatan di sini ada kompor, wajan, panci, pisau, susuk, serok, kaca, pitan, talenan, baskom, tremos, ember, dan bak, gelas, piring, cobek, mangkuk cuci tangan, lap, staples, gayung, tikar, kursi, gilingan bumbu, keranjang, dan sendok yang jumlahnya 4.236.000. Dan dalam daftar persediaan bahan penolong ada kunyit, jahe, ketumbar, bawang merah, bawang putih, timun, tomat, cabai, kol, gula putih, gula merah, teh, minyak goreng, moto, royco, jeruk sambal, terasi, es batu, garam, sabun, bumbu lain-lain, dan kemangi. Itu jumlahnya sebesar 289. Dalam daftar persediaan bahan baku ada ayam, burung dara, lele, bebek, tahu, tempe, terong, beras. Jumlahnya ada 1.250. Dan daftar perlengkapan ada ballpoint, plastik, sedotan, tusuk gigi, nota, kertas minyak, kresek isi staples, tisu. Totalnya ada 67.000. Di sini ada neraca awal. Neraca awal perusahaan warung makan Lamongan. Kasnya 20 juta, piutangnya tidak ada. Persediaan bahan baku 1.250, persediaan bahan penolong 289, perlengkapan 67.000. Total aset lancar semua 21.606.000. Aset tetap peralatan 4.236. Total aset tetap 4.236. Dan total aset semua ada 25.842.000. Di dalam liabilitas ada utang dagang sebesar 500.000. Dan modal Tuan Saiful ada 27.278.500. Jadi total liabilitas dan modal semuanya 27.778.500. Transaksi dalam 1 bulan perusahaan warung makan Lamongan. Pada tanggal 1 bisa dilihat perusahaan membeli bahan baku secara tunai ada ayam, burung, lele, bebek, tahu, tempe, terong itu dan beras sebesar total semuanya ada 1.250. Dan perusahaan membeli bahan penolong secara tunai sebesar 274. Terus itu selanjutnya bisa dilihat perusahaan memakai bahan baku, memakai bahan penolong, membayar upah tenaga langsung 60.000, biaya overhead pabrik untuk menyelesaikan pesanan, ditransfer pesanan ke gudang barang jadi, dan perusahaan menerima pesanan secara tunai. Dan bisa dilihat di jurnal umum ini ada keterangannya. Bisa dilihat dari transaksi tadi. Pada tanggal 1 ada persediaan bahan baku pada kas, persediaan bahan penolong pada kas, PBDP, PBBP pada persediaan bahan penolong. Dan sampai sini ada sewa dibayar di muka pada kas.
Dan ini untuk transaksi tanggal 2 bisa dilihat perusahaan membeli secara tunai bahan baku sebesar 1.250.000 dan bahan penolong 274. Dalam jurnal umumnya, persediaan bahan baku pada kas di debit yang persediaan bahan baku 1.250.000, kasnya di kredit 1.250.000. Transaksi tanggal 3 bisa dilihat di sini, membeli bahan baku sebesar 1.250.000, memakai bahan penolong, biaya overhead pabrik, dan ini ada juga untuk membayar upah, juga ada untuk ditransfer pesanan ke gudang barang jadi. Terus ada perusahaan menerima pesanan secara tunai senilai 2.630. Di sini jurnal umumnya bisa dilihat bisa begini. Tanggal 3. Transaksi tanggal 4 bisa dilihat langsung di jurnal umum. Ini ada persediaan bahan baku pada kas, persediaan bahan penolong, persediaan bahan baku pada utang dagang, dan ini di sini nilainya bisa dilihat sampai ada sewa dibayar di muka pada kas. Transaksi tanggal 5 ini ada membeli bahan penolong, membeli bahan baku, membayar upah tenaga langsung, biaya overhead pabrik untuk menyelesaikan pesanan, transfer pesanan ke gudang barang jadi, sama seperti transaksi yang tanggal 4 dan tanggal 3, tetapi beda nilainya karena beda hari, jadi beda orang yang memesan. Jadi bisa dilihat di jurnal umumnya. Ini persediaan bahan baku senilai ini. Terus transaksi untuk tanggal 7, tanggal 8, tanggal 9 hampir sama semua. Karena di sini kita harus setelah transaksi kita masukkan ke dalam jurnal umum. Dan sampai tanggal 31 ini untuk menutup HPP. Jurnal umumnya. Jurnal umum untuk menutup HPP. Ini ada HPP pada persediaan produk jadi senilai 38.042.500. Setelah itu kita posting ke buku besar. Jurnal umumnya ini bisa dilihat total pada kas, pada akun kas ada 35.927. Terus pada persediaan bahan baku totalnya 9.295.000. Pada persediaan bahan penolong total 793.000. Terus persediaan barang jadi totalnya itu di debit 1.563.250. Sewa dibayar di muka totalnya di debit 43.000. PBDP BBB totalnya 945. Terus yang PBDP BTK totalnya 60.000 di kredit. Dan sampai sini
Ini bisa dilihat ada utang dagang perlengkapan ya. Setelah kita posting ke buku besar, kita membuat jurnal penyesuaian. Di sini ada jurnal penyesuaiannya, yaitu perlengkapan yang masih ada senilai 35.000. Peralatan disusutkan 10% dari nilai buku besar. Terus persediaan barang jadinya ada 333.250. Di sini dalam jurnal penyesuaian pada akun dilihat ada beban perlengkapan senilai 35.000, ada beban penyusutan peralatan pada akumulasi penyusutan peralatan, ada HPP pada persediaan barang jadi senilai 6.918.250. Di sini juga ada selisih BOP-nya juga, dan total di sini ada selisih BOP pada HPP itu 6.833. Setelah jurnal penyesuaian kita posting ke buku besar, dan ini postingannya. Beban perlengkapan di saldo debit masih 35.000. Terus untuk perlengkapan juga di debit masih 86.000. Beban penyusutan peralatan 423.600. Akumulasi penyusutan di kredit 423.600. Akumulasi penyusutan peralatan kan 423.600. HPP-nya total 31.242.500. BOP dibebankan, di kredit 0. BOP sesungguhnya 85.000 di kredit. Persediaan barang jadi habis, selisih BOP-nya juga habis. Dalam neraca lajur di sini ada neraca saldo, debit dan kredit harus seimbang. Totalnya 88.940.750 rupiah, dan di jurnal penyesuaian juga harus sama. Totalnya 14.543.350. NSSP total 82.531.100, dan di laporan laba rugi total bersih yang didapat adalah 22.242.900, dan di neraca juga harus dapat laba bersihnya sama 22.242.900. Laporan HPP per Desember 2020. Di sini total pembelian bahan baku senilai 30.023.000. Terus total biaya bahan baku 21.978. Dan di sini juga ada total biaya overhead pabrik yaitu senilai 85.000. Persediaan barang jadi akhir 23.503.000. Persediaan barang jadi akhir 333.250. Harga pokok penjualan 38.375.750. Jadi selisih BOP-nya 6.833.250. Harga pokok penjualan 31.000.000.
Rp1.542.500. Pada laporan laba rugi, di sini penjualan senilai 54.244, HPP-nya 31.542.500 dan didapatkan laba kotornya 22.701.500 dan total biaya yang ada dalam biaya perlengkapan, biaya penyusutan peralatan itu totalnya 458.600. Jadi laba bersih usahanya adalah 22.242.900. Dalam laporan perubahan modal, itu modal awal per 1 Desember itu 27.278.500 dan penambahan modal, jadi ada laba bersihnya didapatkan dari tadi 22.242.900 dan ada pengurangan prep senilai 150. Jadi modal akhir per 31 Desember yaitu senilai 49.371.400. Dalam laporan neraca bisa dilihat aset lancar, ada kas, persediaan bahan baku, persediaan bahan penolong, persediaan barang jadi. Total aset lancarnya 46.015.000. Terus di sini juga ada aset tetap. Aset tetap ada peralatan, akumulasi penyusutan peralatan, nilai buku peralatan. Dan total aset tetapnya ada 3.812.400 dan total aset yaitu diambil dari total aset lancar dan total aset tetap, yaitu totalnya ada 49.871.400. Liabilitas ada utang dagang senilai 500.000 dan ada ekuitas modal akhirnya 49.371.400. Total ekuitas dan liabilitas senilai 49.871.400. Laporan pada arus kas. Laporan arus kas ada operasi arus kas masuk dari penjualan totalnya 54.244. Jadi total arus kas masuknya 54.244. Arus kas keluar untuk membayar upah karyawan senilai 1.440, membeli bahan penolong 6.241, membeli bahan baku 30.023.000, membayar listrik 35.000, membayar air 50.000, membayar sewa tempat 44.000. Jadi total arus kas keluar ada 30.833.000 dan total operasi yang ada senilai 16.411.000. Dana pendanaan. Untuk pendanaan itu untuk kepentingan pribadi 150.000. Jadi total pendanaannya 150.000. Investasi, memberi pinjaman dan penerimaan. Total investasi ada 334.000. Dan penerimaan dan total investasi dan penerimaan kas bersih ada 15.927.000, saldo awal kas 20 juta, saldo akhir kas 35.927.
dalam jurnal penutup ini ada penjualan pada ikhtisar laba rugi sebesar 54.244 dan ikhtisar laba rugi pada biaya listrik, biaya air, HPP ada 31.327.500 dan di kreditnya yang biaya listrik itu 35.000, biaya air 50.000, HPP 31.242.500 dan ikhtisar laba rugi pada modal debitnya 27.278.500, kreditnya juga 27.278.500. Dan dalam neraca saldo setelah penutup di dalam jurnal penutup nanti kita posting ke dalam buku besar. Dalam buku besar di sini juga bisa dilihat, nanti filenya akan saya lampirkan di bawah. Setelah jurnal penutup adalah neraca saldo setelah penutup. Dari buku besar kita bisa mengambil yang masih ada akun apa saja dan kita masukkan nilainya ke dalam NSSP. Yang masih tersedia yaitu kas 35.927.000, persediaan bahan baku pada debit 9.295.000, persediaan bahan penolong pada debit 793.000, peralatan di debit 4.236.000, sewa dibayar di muka pada debit 44.000, utang dagang di kredit 500.000, modal 54.557.000 di kredit, akumulasi penyusutan peralatan di kredit sebesar 423.600 dan HPP di debit sebesar 822.600, biaya listrik di kredit 35.000, biaya air 50.000 di kredit, ikhtisar laba rugi 4.362.000 dan perlengkapan di debit 86.000 dan total NSSP harus sama di debit dan di kredit yaitu senilai 51.303.600. Dan terakhir adalah CALK-nya. Ini ada daftar peralatan: kompor 3 1 juta, wajan 2 470, panci 3 850, pisau ada 4 15.000, susuk 12.000, serokan 140, capitan 7.500 dan ini masih ada lagi talenan dan jumlahnya 4.236.000. Dan dalam daftar persediaan bahan penolong ada kunyit, jahit dan lain-lain, ini sebesar totalnya 289.000. Dan daftar persediaan bahan baku totalnya ini kan di sini ada ayam, burung dara dan lain-lain, totalnya 1.250.000. Dan dalam daftar perlengkapan juga ada bolpen, plastik, sedotan, tusuk gigi dan semuanya ada 67.000. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan, dan apabila ada kekurangan dalam penyampaian laporan keuangan saya mohon dimaafkan. Sekian dari saya dan rekan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.